Hahaha. Bagaimana hasilnya? Aneh? Tidak ada yang aneh. Kamu juga adalah penipu yang dibuat di bengkel Asura. Hahaha, tidak buruk. Dulu memang benar kami adalah palsu. Tapi hak apa yang kamu miliki sekarang? Para dewa abadi di seluruh tiga alam semesta adalah barang palsu. Ketika semuanya palsu, tidak ada yang palsu. Oleh karena itu kamu, Yang disebut produk asli adalah palsu. Aku akan memberitahumu apa. Wei Gang Fazu mengharapkanmu muncul di sini. Ikut dengan kami. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Sama-sama, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu benar-benar tidak menangis saat melihat peti mati? Kamu sekarang hanyalah tubuh aslimu. Apa lagi yang kamu punya? Hanya berapa mau? Hot Wheelsmu, lingkaran alam semestamu, semua harta karunmu, semua ada di tanganku. Hahaha. Kui Gon Fazu sudah menunjukkanmu untuk duduk. Roket Ainafa, melewati alam Asura, alam Mongolia, alam Yin, dan alam laut. Roh primordial sudah lama habis. Aku menyarankanmu untuk tidak melawan. Kamu percaya padaku. Bahkan jika aku kehilangan roh dan manaku, kamu juga tidak bisa menangkapku. Aku ingin mendengarnya. Aku ingin bertaruh denganmu. Kamu bisa menggunakan salah satu dari 3 kepala dan 6 lengan ini. Asalkan kamu bisa menahannya. Aku akan pergi denganmu. Jika tidak, kamu biarkan aku pergi. Yah, jadi tidak tahu malu. Buat saja taruhan ini denganmu. Kencing di kakimu tidak masalah. Lepaskan aku sekarang. Jangan khawatirkan aku, tangkap Nezha.
Di mana kejahatan sedang bekerja? Namanya adalah Zhenlong. Ini ditinggalkan oleh dua orang bijak besar Xing Yi dan Mai Yi pada zaman kuno. Siapa kamu? Oke, ini rumahku. Bukankah seharusnya aku yang bertanya ini padamu? Sebenarnya, aku tidak keberatan kamu datang ke sini. Aku tidak ingin tahu alasanmu datang. Tapi sekarang kamu sudah melihat naga sejati. Tidak bisa pergi. Kecuali kamu bisa memecahkannya. HMPH bercanda. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan langkahku. Hahaha, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Sayangnya, jiwaku tercerai-berai. Kalau tidak, apalagi gua kecil ini. Bahkan istana Chonghua di surga pun tidak bisa menjebakku. Kamu salah, siapapun itu. Selama kamu melihat naga sejati, jika tidak bisa memecahkannya, hanya bisa tinggal di sini. Tulang-tulang di tanah. Apakah itu semua ditinggalkan oleh mereka yang tidak bisa memecahkan naga sejati? Mereka yang bisa datang ke sini adalah para dewa dengan kekuatan tinggi. Tapi mereka tidak bisa memecahkan naga. Karena itu. Pendeta ada di sini. HMPH. Aku tidak pernah tahu ada tempat seperti ini di dalam 3 alam. Ini bukan di dalam 3 alam. Ini adalah Gunung Buzhou. Gunung Buzhou. Ini adalah Tianzhu. Gunung Buzhou. Ya, tepat sekali. Ini adalah puncak gunung. Kamu baru saja mengatakan bahwa semua jiwa hilang. Pasti butuh waktu lama untuk sampai ke sini. Gunung Buzhou tidak terbatas. Kamu harus tahu ini. Kamu bisa datang ke sini tanpa jiwamu. Cukup dikatakan bahwa kamu adalah orang yang luar biasa. Jika aku tidak salah. Apakah kamu seorang dewa? Namaku adalah Nezha. Meskipun aku tidak mengenalmu, tapi aku sudah lama mendengar namamu. Hanya, aku masih tidak mengerti tempat ini sebenarnya apa. Silakan duduk. Duduk. Pernah dengar tentang bencana 140.000 tahun lalu? Dua dewa besar surga bekerja sama dan Jurong bertarung satu sama lain. Partai Komunis Tiongkok dikalahkan. Sehingga kamu tidak bisa menyentuh gunung dan mematahkan tiang langit. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Aku adalah Gonggong. Apa? Kamu? Kamu adalah rekan kerja Dewa Air. Tepat 140.000 tahun yang lalu. Setelah aku mematahkan tiang langit, Dewa Mara memukulku ke Gunung Buzhou, mengurung tubuh pahlawan anti langit Xingtian, dan kapak besi hitamnya. Dewa benar. Hei, jangan terlalu sopan. Tapi, apa hubungannya dengan naga asli? Ribuan tahun yang lalu, Kaisar Surga Tua dibunuh oleh roh jahat Xingtian. Dunia dalam kekacauan. Kemudian di dinasti Yuan, Tianzun Taishang Taozu Tongtian. Paus III adalah sekte semua dharma. Memimpin Henggang Kitchen Dewa. Baru kemudian Jiang Zia menjadi daftar dewa. Dewa kecil juga ikut dalam urusan pengangkatan. Yang aku bicarakan adalah yang terjadi sebelum pengangkatan. Kaisar Xiaohao baru saja meninggal. Dewa-dewa surga terbagi menjadi 2 faksi. Satu faksi mendukung Kaisar Giok. Faksi lain dewa yang dipimpin oleh Dewa Semut. Mereka punya niat tersembunyi. Ingin naik ke tahta Kaisar. Ingin menjadi Kaisar sendiri. Pertama, bunuh Kaisar Giok. Dokter forensik Qiongao. Dewa besar memikirkan kapak raksasa besi misterius Xingtian. Jadi apa yang istimewa dari kapal raksasa ini? Kapak ini adalah harta karun keinginan. Bisa besar atau kecil. Asal kamu ucapkan mantra. Bisa terbang sendiri. Memancarkan cahaya putih 5 mil dari orang. Ambil barang di kepala. Kaisar tua Xiaohao meninggal di bawah kapak. Tohoka Camo?
ribuan tahun yang lalu. King Tian sangat berani. Ketika melihat janda, aku berdiri tegak tanpa berlutut. Kamu yang bertanggung jawab dengan tidak adil. Mengapa aku harus berlutut padamu? Humph. Orang-orang barbar Ernai datang berlindung di bawah komando Chiou. Memberontak terhadap surga. Aku mengampuni dosa dan menyalahkan Tiding Galkian, memberimu wilayah. Mengapa kamu masih tidak puas? Aku telah berjasa besar bagi surga. Semua 80 saudara Chiou dibunuh olehku. Chiou sendiri juga ditangkap olehku. Saat itu kamu berjanji, asalkan aku membunuh Chiou, berikan aku wilayah aslinya. Kamu lupa ini. Aku tidak lupa. Berani menghukum surga dan bertindak semaunya di surga. Tawar-menawar denganku. Sangat berani. Kamu berbeda. Kata Catalan. Sulit menjadi penguasa langit dan bumi. Lahat letak kaisar surga. Sudah waktunya untuk orang lain. Tarik pengkhianat ini keluar dari balai dan penggal kepalanya. Tembak. Belum ditembak? Hahaha. Menipu raja. Meskipun aku sudah merencanakannya. Mengapa kamu tidak mengangkat tubuh orang ini untukku? Ya. Dewa Simet. Apa yang kamu katakan pada Xingtian? Dia baru saja jatuh. Aku hanya bilang tidak ada kehidupan tanpa kepala. Dan dia langsung turun. Sebenarnya, apa yang dikatakan semut di telinga Xingtian? Bukan itu. Lalu apa yang dia katakan? Dia bilang tidak ada kepala. Kamu masih punya tubuhmu. Kamu juga bisa membunuh langit dan bumi. Mengapa ini, Mai? Dia juga orang yang sangat tidak puas dengan langit dan bumi. Aku sudah lama ingin Membunuhnya. dan menggantikan posisinya. Di mana kamu? Aku telah dibuang ke gunung yang salah. Jadi, apa yang terjadi? Itu hilang. Maaf, tubuh Xingtian hilang.
malaikat hukuman, dan kapak besi misterius membunuh kaisar. Pertempuran berdarah dengan dewa-dewa di surga. Banyak korban jiwa. Xingtian mundur sambil bertarung. Akhirnya, dia dikepung oleh semut. Dan dibawa ke puncak gunung Wushou. Semut menggunakan pelatihan penipuan untuk Menepau. Hei, apa hubungannya dengan naga asli ini? Jangan khawatir. Dengarkan aku perlahan. Setelah kematian Xingtian, semut ingin melompat masuk. Naik tahta kaisar. Aku tidak ingin dewa-dewa secara terbuka mempromosikan Kaisar Giok ke tahta. Dan itu membuat semut sangat marah. Dan pada saat itu, Kaisar Giok juga merasa waktu belum matang untuk naik tahta. Oleh karena itu, dia tidak langsung menerima nasihat para dewa. Sebaliknya, terus berlatih di Gunung Daksue. Semut melihat ini. Aku punya niat jahat. Berusaha membunuh Kaisar Giok dengan kapak besar Xingtian. Namun rencana ini mendukung pemimpin tertinggi sekte 10.000 Dharma Kaisar Giok. Pengetahuan sebelumnya. Perintahkan mayat Xingtian dan kapak besar. Disegel di dasar gunung Wushou. Dijaga oleh aku dan Dewa Xingyi. Siapa Dewa Xingyi? Xingyi adalah adik laki-laki semut. Keduanya dari divisi kecil dan kemudian menjadi lebih buruk. Akhirnya menjadi musuh. Xingyi sangat pintar. Pandai berkuda. Dia berulang kali mematahkan trik semut. Semut sudah lama ingin membunuhnya. Xingyi memiliki hubungan baik dengan Kaisar Giok. Mereka sering bermain catur bersama sebelum Kaisar Giok naik tahta. Jadi pemimpin Taois tertinggi mengirimnya untuk menjaga gua bersamaku. Dan Mai sudah merencanakan untuk mencuri kapak besar besi hitam. Bunuh Kaisar Giok dan rebut tahtanya. Dan itu berjalan sangat buruk. 14 saudara semut, semuanya dibunuh olehku dan Xingyi. Mereka terlalu banyak. Dan mereka semua adalah dewa dengan kekuatan tinggi. Akhirnya, Xingyi dan aku tidak bisa melawan. Xingyi menutup pintu gua. Mengen Senia. Apa artinya itu? Tidak ada artinya. Artinya kamu tidak akan pernah bisa keluar lagi. Hanya 2 pintu batu ini ingin menghalangiku. Kamu terlalu sombong. Oh. Semua orang bisa mencoba Fei Long Tiefeng masuk. Ya. Setelah naga giok ini, apalagi sebuah gunung kecil. Bahkan istana surgawi membuatnya menembak jatuh rumah. Li Feng ada di atas. Dewa Putih, aku keluar. Apa yang ada di luar sana? Tidak ada. Hanya ketika pintu tertutup. Lingkungan luar tidak lagi seperti semula. Bukan lingkungan aslinya. Apa maksudmu? Artinya, buka lubang sekarang dan itu bukan lagi puncak yang buruk. Itu adalah titik akupunktur. Titik akupunktur. Bagaimana? Tidakkah kamu tahu akupunktur? Jurang tanpa dasar. Dulu, dia mencuri tanah dari langit dan mengendalikan air di dunia bawah. Itu dipukul ke titik akupunktur oleh Kaisar Langit. Kiabadian. Kamu harus tahu ini.
Apakah gerbang ini terbuat dari tanah? Bagus. Tanah adalah sesuatu yang tak ada habisnya. Kamu tidak perlu repot. Aku tidak percaya omong kosongmu. Titik akupunktur ada di celah 3 dunia. Bagaimana mungkin itu ada di dasar gunung ini? Pintu ini dibuat oleh 11 lu. Maka dia pasti takut api. Api adalah musuh bebuyutan malam. Gelombang api membuka pintu ini. Jah. Bagaimana kalau kamu percaya sekarang? Apa yang kamu inginkan? Jebak kami di sini. Kamu juga tidak ingin hidup. Kita adalah saudara. Kenapa kamu begitu tegang? Duduk dan bicara pelan-pelan. Sejak kecil, kita berdua tidak akan mengalah satu sama lain. Tapi kenapa? Tapi untuk permainan catur. Kakak, hari ini kamu dan saudara-saudaraku berbicara. Jika kamu mengalahkanku, aku membuka pintu batu. Guru langit dan kapak besi raksasa misterius dipersembahkan. Biarkan kamu pergi. Tapi jika kamu tidak bisa menang, aku akan tinggal di sini bersamaku selamanya. Sepakat. Tapi kamu harus membiarkanku melihat kapak besi raksasa misterius Sing Tian dulu. Itu bukan masalah. Saudara Gonggong. Oke, aku percaya padamu. Kurang adil. Pergi dulu. Kenapa kamu pergi dulu? Kamu adalah kakak dan aku adalah adik. Besar versus kecil, tentu saja. Kamu adalah kakak dan aku adalah adik. Tentu saja yang kecil. Benarkah? Kita pergi dengan menebak. Lihat berapa jari yang aku punya. 10 batang. Salah, 9. Atau aku dulu. Dan inilah yang terjadi. Tapi kenapa Xing Yi ini memotong satu jari? Cahoke kamu? Tangan pertama sangat berbeda dengan tangan terakhir. Maka muncul istilah serang dulu. Hei Menteri. Aku hanya tahu sedikit tentang catur. Tidak terlalu mengerti. Semut Xing Yi juga mahir bermain catur. Siapa yang pergi dulu? Siapa yang mungkin memiliki keunggulan? Keduanya bermain melawan satu sama lain selama 49 hari. Xing Yi berangsur-angsur berubah menjadi semut. Diperkenalkan ke dalam perangkap yang dipasang. Apa perangkapnya? Awalnya dengan kilatan Xing Yi. Jika kamu memegang tangan Dewi, kamu mungkin menang. Mai. Mai adalah orang licik yang mudah berubah. Aku khawatir akan sulit baginya mengendalikan situasi jika Xing Yi menang. Jadi aku menyiapkan segalanya di papan. Memperkenalkan Mai ke dalam keributan. Itu mengalihkan perhatiannya dari hal lain. Perlahan, keduanya berubah dari bertarung menjadi cemas. Menjadi naga sejati sekarang. Setelah naga sejati, sebenarnya tidak mungkin dipecahkan. Tapi keduanya tidak mau menyerah. Keduanya duduk berhadapan seperti ini. Duduk ini 1000 tahun. 1000 tahun apa? Berapa jam yang telah berlalu sekarang? 1000 tahun. Maaf?
1000 tahun telah berlalu. Kaisar Jayak. Ah. Ah. Semat, Semat. Hari ini kamu akhirnya mati di tanganku Tuhan. Ada apa denganmu? Ini permainan masih belum selesai. Bahkan begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Mari kita sebut dia naga sejati. Oke. Hemekanaga. Dia adalah Song, Master dari Xingtian. Aku mengerti. Ah, Tuhan. Setelah kematian keduanya, roh dan darah melekat pada siraman. Banyak dokter hebat telah mendengar tentang ini. Datang dari segala penjuru. Lihat ini. Cukup lihat saja. Pintu segera menutup. Mereka yang tidak bisa memecahkan akan mati di lubang. Zongshan telah mengetahui hal-hal besar tahun-tahun ini. Bahkan jika kamu penasaran, kamu tidak akan berani datang lagi. Ah, aku mengerti. Aku orang yang tidak beruntung. Kehilangan Yuanyang. Aku tidak tahu cara bermain catur. Tapi aku baru saja melihat naga asli ini. Sepertinya, aku juga akan mati di lubang ini. Pintu gua tertutup. Bahkan aku tidak bisa menolongnya. Kalau begitu, kau dan aku lebih baik menonton teka-teki ini dengan tenang. Ini bisa meredakan. Baiklah. Kiri dan kanan juga sangat bosan. Kalau begitu lihatlah. Siapa yang berikutnya? Kau duduk di kursi Xingyi. Sekarang giliranmu. Heh. Ayo kita main. Astaga, aku tidak tahu apa-apa tentang catur. Kau ingin aku memecahkan? Banyak teka-teki yang tidak bisa dipecahkan oleh dewa yang baik hati. Ini. Hei, aku tidak bisa keluar kiri dan kanan. Main saja. Ya, terserah. Hahaha 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 hahaha. Hei, pangeran ketiga Weiki hampir mati dalam satu tarikan napas. 2 gigitan gas. Bidak putihmu yang besar adalah bidak hidup. Kau isi langkah ini. Bukankah itu bidak mati? Menurutmu, bagaimanapun aku tidak bisa keluar. Ngobrol saja untuk menghilangkan kebosanan. Lakukan ini. Ini melanggar aturan. Pangeran ketiga tidak mengerti. Yang disebut tidak diketahui tidak mengejutkan. Kalau tidak, tolong ambil anak ini. Bawa kembali dan cari cara lain. Aku tidak mengerti. Tapi aku juga tahu kalimat tidak menyesal. Sekarang dia sudah jatuh. Bagaimana kau bisa mengingkarinya? Baguslah. Agar tidak ada kekacauan di papan catur.
Kepala semua orang pusing. Oke. Apa? Ada apa? Siapa kamu? Maaf, Siapa yang baru mengerang? di kursi siapa kamu duduk? Siapa yang membuat suara ini? Kamu bilang itu Singyi. Kenapa? Dia ada di sampingku? Sudah kubilang. Kamu pikir aku menghalangi jalanku? Merusak reputasinya. Jadi menteri kecil akan menuntut. Xiaen tidak tahu apa-apa tentang catur. Pangeran ketiga, kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Ini adalah langkah yang mengejutkan. Dewa, kamu tidak sedang mengolok-olokku, kan? Selama orang yang baik hati, tidak peduli seberapa hebat dia dalam catur. Ide untuk menang selalu mengganggu. Tidak ada yang pernah bunuh diri. Dulu, Mai dan Xingyi bertarung. Alasan mengapa naga sejati ini terbentuk? Karena keduanya saling membalas. Tidak ada yang akan mengalah setengah langkah. Sehingga meskipun Xingyi berkuasa, tapi kalah di medan perang. Dea Xingyi, kamu berbicara untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Kata-kata dewa kecil sesuai dengan keinginan publik. Oke. Tak terduga, banyak tangan suci aneh belum menyelesaikan situasi sulit. Di tangan seseorang yang tidak mengerti seni. Mungkin karena aku tidak memiliki keinginan untuk menang. Sukses bahagia dan kalah juga bahagia. Situasi pangeran ketiga telah menjadi jelas. Silakan bergerak. Ini benar-benar sulit untuk dewa kecil. Memang ada kesalahan tadi. Dewa, biarkan aku mencoba lagi. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Hahaha, mereka berdua bertarung lagi. Semak, kali ini kamu mengaku kalah. Pinjam tangan. Berani berbicara liar tentang kemenangan dan kekalahan. Pangeran ketiga, kamu adalah Xingtian. Tuan, silakan ikuti aku. Pangeran ketiga, silakan berdiri di depan Sang Maha Bijaksana. Selamat kepada pangeran ketiga. Monkey Sage telah membantumu kembali ke keadaan semula. Terima kasih Tuhan atas bantuanmu. Sekarang naga sudah hancur. Kembali kepada Tuhan. Aku juga sudah mundur dari 3 dunia. Tuhan, ingatlah. Setelah keluar, aku akan mengumpulkan Yang Rui dari Tongnan untuk mengisi diriku. Hanya roh primordial yang bisa pulih sepenuhnya. Hei, kakak besar ini. Ada apa dengan serigala kecil? Permisi, kakak besar. Seberapa jauh dasar lembah dari sini?
Dasar lembah yang malang. Bukankah gunung ini Gunung Buzhou? Ada apa? Serigala kecil, apakah kau makan ekstasi untuk perasaanmu? Ini jelas Gunung Cuiping. Gunung Cuiping. Apakah Tianzu Gunung Buzhou ada di sekitar sini? Tianzu apa? Apakah kau masih menggunakan tiang hari ini? Serigala kecil, apakah kau terlalu banyak mendengar cerita? Oh ayolah. Aku pergi memotong kayu. Hei, kakak, dengarkan aku. Oh, sayang. Aku pikir apa yang dikatakan Ainafa benar. Wigon mengambil jiwa mereka. Sekarang bagaimana? Ainawan tidak mengatakan. Apakah kau akan membawa kami kembali ke jiwa para dewa? Dia tidak akan membantu kita. Oh tidak. Oh kakak. Kakak. Oh tidak. Kulit tua Ainawan telah melarikan diri. Apa aduh? Aku tidak memperhatikan. Orang tua mati ini melarikan diri tanpa jejak. UPS, aku bilang Juan Jin. Ini masalah besar. Mengapa kau bercanda? Lepaskan Ainafar. Bagaimana dengan jiwa para dewa? Ya Tuhan. Parenti. Terima kasih. Orang sepertimu tidak pernah menghargai kesempatan. Kau sengaja membiarkanku pergi. Aku yakin kau akan membawaku ke sini. Kau orang paling pintar di dunia. Bawa kami masuk. Aku telah menanam 5 petir di jiwamu. Berhentilah menggunakan trik. Ini adalah roh primordial Qui-Gon. Jiwa teratai hitam tersembunyi di sini. Berani-beraninya kau menolongku. Tolong aku. Tolong aku berani. Untuk berani. Tolong aku. Tolong aku. Berani tolong aku. Orang paling pintar? Ketakin. Lebih baik kau buka pintunya. Dengan begitu kau masih bisa keluar dari dunia asura hidup-hidup. Hahaha. Berani-beraninya kau mengancam. Buka pintu dan lupakan saja. Rumah besi ini adalah generasi ke-72 dari es misterius. Dibuat dengan darah 998.100 pria. Kau tidak bisa keluar jika terkunci di dalam. Berani-beraninya kau menakutiku. Ini benar-benar berlebihan. Hei, hahaha. Kau seharusnya menghela napas. Waktu kematianmu telah tiba. Kapan kau akan menjadi benar-benar cerdas? Hahaha. Kau adalah orang bodoh yang sok pintar. Kau bisa mati di sini. Hahaha. Yah, sudah lama tertunda. Dia tidak percaya. Aku menanam 5 petir di kepalanya. Bagaimana bisa dia begitu bodoh? Jadi apa yang kita lakukan? Aku rasa dia tidak berbohong. Kebodohannya juga membuat kita terjebak di Jedi.
Ki. Hei. Kakak Xiaolang, jangan khawatir. Qui-Gon yang putih. Artinya, aku adalah kebaikan Qui-Gon. Itu sisi baiknya. Qui-Gon memiliki sisi baik. Jangan membohongiku. Setiap orang memiliki sisi baik dan sisi buruk. Bahkan Kaisar Giok pun tidak terkecuali. Kenapa kamu di sini? Aku telah mengaktifkan kebaikan Qui-Gon. Karena itu, dia selalu dianggap sebagai pemberontak pertama. Dikurung di sini. Bisakah kamu membuka pintu ini? Ok, mungkin. Anak kurang ajar. Terima kasih atas bantuanmu, Guru. Waktuku telah tiba. Semoga kamu menghancurkan Qui-Gon. Selamatkan orang. Ah, apa yang terjadi? Kakak Xiaoer, cepat. Kui. Gang telah menemukan. Apa perintah Fazu? Ainafa sudah mati. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa dia tidak bisa bertarung. Shi Jiandang. Sekarang apa? Dia memimpin para dewa kembali. Kita tidak bisa melawan. Jadi mundur segera. Kembali ke surga. Pertahankan balai surga tinggi. Asalkan sebelum waktu lusa. Mereka tidak bisa menyuntikkan elisir emas ke tubuh Kaisar Giok. Itu masih 33 tahun lagi. Sampai saat itu, berpikirlah jangka panjang. Daxian, lihat. Oh oh oh. Ok 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 ok. Hadirin sekalian, besok pagi, kita akan melakukan serangan balik besar. Hanya 1 hari. Tidak hanya untuk menerobos surga, dan merebut 6 istana yang ditetapkan oleh Qui-Gon. Di antara potensinya, tidak perlu dikatakan lagi. Jika kita tidak bisa masuk ke istana surga tinggi tepat waktu, suntikan 6 pil emas ke dalam tubuh Dharma. Qui-Gon akan memerintah selama 33 tahun lagi. Berani saja, berikan perintahnya. Para dewa mendengarkan perintahmu. Berkelahi sampai mati. Jangan pernah bermalas-malasan, oke? Silakan pesan. Silakan pesan. Kalian semua tahu. Kembalikan kemampuan Gek. Menjejutkan.
Dengan dia di sini, kita tidak bisa berhasil masuk ke istana. Saya menduga besok pagi, Qi Bei sendiri menolak menjaga gerbang selatan. Buat saya menunggu sampai jam berikutnya untuk masuk. Oleh karena itu, semua dewa besar yang pertama di kelas dewa, dengarkan perintah. Dewa Erlang yang Jianzai. Jiutian Ing Yuan Prefecture. Thunder Sound Puhua Tianzun ada di sini. Kaisar Zhenwu Utara ada di sini. TB Venu ada. Dan dewa. Kita semua peringkat pertama di kelas dewa. Besok pagi, saya memimpin total Li Tianwang dengan 5 orang. 2 Wen Guangmu Growth Support 4 Raja Langit, dan 28 bintang. 36 Jenderal Minebu. Jenderal Kagwa MA. Zheng Lunchen Qi Kura-Kura Ular Jenderal, kedua 5 unsur Dewa Jenderal. Serta semua jenderal yang bisa menyerang dan bertarung di Tianban. Berikan yang terbaik untuk menyerang Nantianmen. Kumpulkan kekuatan dewa-dewa saya. Seharusnya bisa mencapai Kuigang. Patu. Patu. Semua kelas dewa dengan kekuatan besar. Perji Bertaran melawan Kigo. 6 istana di luar aula Ling Xiao. Siapa yang akan menyerang? Naga kecil putih Aoshen ada di sini. Anda bertanggung jawab menyerang istana pertama dari 6 istana. Zheng Ong adalah saudara ketiga. Yang di istana Shousen adalah Hualian, salah satu dari 6 jenderal roh. Orang ini memiliki kekuatan tinggi. Anda harus berhati-hati. Kakak, jangan khawatir. Dua Changle Zhu Mia Jin Zai. Anda bertanggung jawab menyerang istana kedua dari 6 istana. Changgong adalah saudara kedua. Yang menjaga istana adalah murid Kuigon, kuda besi. Dia juga orang yang kuat. Anda harus berhati-hati. Tidak masalah. Kaisar Donghua ada di sini. Kamu bertanggung jawab menyerang rumah ketiga, Yugong. Ja. Pertemuan 3 Dewa Laut Altar ada di sini. Kamu bertanggung jawab menyerang rumah keempat, Hegong. Ini dia. Rumah kelima. Aku mengerti. Si Sheng, menurutmu gadis kecil itu baik-baik saja? Itu Biou. Aku tidak bermimpi. Itu Biou. Guru, kamu tidak bermimpi. Ini Biou yang kembali. Biou, kamu kembali. Lotus, bagaimana kabarmu? Saudari baik, jangan menangis, aku sudah kembali. Guru. Itu adalah Dewa Gonggong di kaki Gunung Bushou yang membantunya. Bukankah itu Dewa Air kuno? Kenapa kamu bertemu dengan para pekerja? Oak. Dia membentukku dari kayu mahoni. Dia juga mewariskan air ilahi dan manik-manik dehidrasi uniknya padaku. Oh, bagaimana dengannya? Dia memberiku semua kekuatannya. Aku terdiam. Tapi roh sejatinya masih ada di dunia ini. Dia tidak mati. Airnya mengalir melalui tubuhku. Aku adalah dewa air. Si Sheng berspesialisasi dalam Paisaka kamu membiarkan kemenyuran. Oke, aku serahkan padamu. Penjaga berspesialisasi dalam Jenderal Kuigon. Pelindung jubah hitam. Kamu harus berhati-hati. Tenang saja, Si Sheng. Gadis kecil itu tidak akan dipermalukan. Oak. Yang terakhir dari 6 istana adalah Istana Rome. Penjaganya adalah Cancer. Oleh. Si Sheng, bisakah aku? Istana Haorong diserang oleh bunga teratai putih. Itu Zhenyuan Daxian. Pasukan pagi menyerang gerbang Nantian. Kamu memimpin 6 orang untuk bersembunyi dengan pedang langit dan bumi. Menusuk ke Skibi Ko surga. Setelah merebut istana ke-6 dan memasuki aula langit tinggi, segera kirim petir. Suruh aku menunggu. Menjaga istana ke-6. Mereka semua adalah master di bawah Kuigon. Terutama jubah hitam. Penjaga dan Cancer SNC tidak hanya kuat, tapi juga licik dan curang. Au Boy Tendong. Blue Lotus. Magella.
Kalau kamu sudah melihat kekuatan Qui-Gon. Kita semua. Mereka mungkin bahkan bukan lawannya. Jika kamu tidak bisa menahan Qui-Gon, menyerang istana ke-6 menjadi omong kosong. Apalagi masuk ke High Heaven Palace untuk menyelamatkan Kiao Linger. Karena itu, dia bisa menahan Qui-Gon di gerbang selatan. Itu saja yang penting. Ya, aku mengerti. Dan sekarang sudah selesai. Aku benar-benar tidak bisa mendapatkan tangan yang baik untuk menyerang 6 istana. Mereka sendiri. Oke. Dharmakaya tersembunyi di High Heaven Palace. Asalkan 6 istana ditembus, kami akan segera menyerah pada musuh di gerbang selatan. Langsung ke High Heaven Hall. Qui-Gon juga akan berada di sana saat itu. Itu pertarungan terakhir. Malaikat. Aku percaya pada kemenangan kejahatan atas kebaikan. Aku berharap Yun Xiao, Palace menghancurkan Brotherley. Aku berharap Yun Xiao, Palace menghancurkan Brotherley. Saudara-saudara dewa, hari ini adalah pertarungan mati-matian. Ini pertarungan terakhir. Pertarungan untuk menentukan siapa yang akan menang, baik atau jahat. Musuh lebih banyak. Pihak lain memiliki Qui-Gon, pemimpin dunia iblis dengan kekuatan tak terbatas. Jika kamu bertanya apakah aku takut, bisa memberitahumu. Ya, aku sangat takut. Tapi apa gunanya takut? Menghadapi iblis-iblis ini yang akan membunuh kita semua. Kita tidak punya jalan keluar. Tidak ada yang membuat kita tetap hidup. Tidak ada yang memberi kita kesempatan untuk hidup. Rumahku hilang. Saudara-saudariku hilang. Semuanya hilang. Saudara-saudara, kita berdiri di sini hari ini. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ini adalah pertarungan untuk hidup. Jika kita menang, kita akan bertahan hidup. Jika kita kalah, kita akan mati dengan terhormat. Pisau jagal seorang tiran tidak bisa menakuti kita. Agar Tuhan memberi kita apa yang pantas kita dapatkan. Untuk rumah kita. Untuk mereka yang kita cintai. Berjuang sampai mati. Jangan pernah mundur. Berjuang sampai mati. Jangan pernah mundur. Berjuang sampai mati. Jangan pernah mundur. Perintahkan pasukan. Bersiap untuk pertempuran. Ja. Tantangan.
Aha, aha. Aha.
Ja, hei, 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 hei. Pelindung Agung. Bagaimana jika si Ganda memimpin para dewa untuk menyerang Tianmen? Guigon Fazu memimpin pasukan untuk melawan. Dia meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Pelindung Agung. Tutup enam istana. Hati-hati. Saya mengerti. Jah, menjaga istana keenam. Para dewa mendengarkan. Tarap gerbang istana. Pertama kali aku melihatmu begitu panik. Kamu terlihat buruk. Apakah kamu tahu bahwa akhirmu sudah dekat? Kamu terlalu bahagia. 6 istana ini didirikan sesuai dengan teknik 6 iblis. Setiap penjaga istana adalah orang yang kuat. Mereka ingin menerobos istana ke-6. Camarilla pasti akan pergi ke langit. Benarkah? Lalu mengapa kamu begitu panik? Kamu tegas. Istana kinamu hanyalah penggalang psikologismu. Itu hanya bisa membuat hatimu sedikit lebih tenang. Benar? Aku yakin para dewa akan segera datang. Nak, jangan terlalu percaya diri. Bahkan jika kami menyerang, kami akan membunuhmu dulu. Kenapa kamu tidak pernah mengerti? Kamu sama sekali tidak bisa membunuhku. Hanya kamu yang akhirnya mati. Ingat betapa kuatnya kamu dulu. Tapi sekarang, lihat betapa paniknya kamu sekarang. Lucu dan menyedihkan. Sudah cukup. Kenapa kamu begitu marah? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kejahatan tetaplah kejahatan. Aku tetap mengatakan itu. Kejahatan menggalakan kebenaran. Aku menyarankanmu untuk menurunkan pisau jagalmu lebih awal. Mungkin hasilnya akan baik. Kalau tidak, kamu akan berakhir buruk. Jika kamu mengatakan, aku akan membunuhmu. Hahaha. Lalu kenapa kamu tidak melanjutkan? Apakah kamu takut dengan cahaya pelindungku? Kamu ingat, pisau tidak akan pernah bisa menggantikan kebenaran. Tidak semua orang takut bahaya. Kamu. Ini adalah keterampilan sejati pertama. Aku pergi. Kakak, hati-hati.
Ini. Terima. Humph.
Aha, kenapa? Sang pelindung tidak mengenalku? Bukankah kamu sudah mati? Hanya penjahat sepertimu yang akan mati. Apakah kamu akan minggir? Atau kamu ingin aku membunuhmu dengan tanganku sendiri? HMPH, trik kecil. Ada apa? Kamu pikir ini anti air? Ini adalah senjata ajaib unik dari Dewa Air. Jangan bicara sembarangan, gadis kecil. Gong Gongzi akan mewariskan air sucinya padamu. Dia baru saja mewariskannya padaku. Bersiaplah untuk mati. Inilah yang kupelajari dari mataku. Jarum 7 bintang untuk menaklukkan racun fatale dan kalajengking. Gunakan dalam keadaan darurat. Terima kasih. Mengapa kau bahkan tidak mengajari sang guru? Kau Binatang. Aku tidak percaya kau yang dikirim untuk menyusup ke istana. Kau berani menghadapiku. Apakah ini sedikit berlebihan? Kalau begitu, mari kita coba.
Oh, aha. Hahaha. Bagaimana hasilnya? Gadis kecil, aku tidak menyangka kau melakukannya 2 kali. Bertarung denganku begitu lama. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu, tapi tidak ada jalan lain. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu, tapi aku tidak bisa menahannya. Aha. Long Jun, apakah kau bilang Lotus akan baik-baik saja? Aku ingin menghiburmu. Tapi aku sangat takut untuk membuat prediksi seperti itu. Kami sudah banyak berhadapan dengan roh kanker. Pencuri ini kuat, jahat, sulit ditangani. Kau harap kau beruntung. Hahaha Lotus. Lepaskan Peter. Beritahu guru dan murid. Mereka berhasil. Dewa tidak ingin bertarung. Masuk ke aula ular. Ah! Apa yang terjadi di sini? Fazu. Orang ini telah memasuki istana langit tinggi. Apa? Tolong balikan Fazu dengan cepat. Kalau tidak, hal-hal akan menjadi buruk. Dia memimpin para menterinya untuk menahan di sini. Ah! Pai Tian Yuan Si, menusuk ke surga. Serang 6 rumah. Fazu, cepat tarik kembali. Segera tarik mundur ke aula Ming Xiao Ya. Fazu,
Bagaimana hasilnya? Enemies tanah Hangkur. Pihak lain belum menyerang. Untungnya, Fazu kembali tepat waktu. Tidak apa-apa. Apa yang harus Fazu lakukan sekarang? Saat ini, tidak mungkin membunuh Dharma, Badi Kaisar Giok. Tapi si Gandang ingin menyuntikkan elisir emas saat dia mempersembahkan korban kepada matahari. Selamat datang kembali ke Kaisar Giok. Hanya tersisa 2 jam. Hanya aku. Mereka tidak bisa melewati. 1 jam kemudian. Aku bisa memerintah selama 33 tahun lagi. Sampai saat itu, dunia masih akan menjadi milik kita. Kamu dengar itu? Aku mendengarnya. Kamu membunyikan lonceng kematian untuk dirimu sendiri. Babi tua itu datang. Oh, kamu melakukan pekerjaan yang baik. Masih ada 1 jam lagi. Aku tidak sabar. Masuk ke istana langit tinggi. Linger. Linger, aku bukan hantu. Aku diselamatkan oleh Dewa Gonggong. Lotus, bagaimana kabarmu? Aha, Itu kamu. Aku datang. Kamu masih tidak pergi. Sejauh ini, pemenangnya belum ditentukan. Mengapa aku harus pergi? Jadi itu melanggar kesesuaian baju besi.
Saudara Dao, aku tidak ingin memberitahu Dara. Dia adalah pil emas ketujuh. Wugu Jindan. Maaf? Karena kalau begitu dia harus mati. Membunuh. Tapi sekarang sepertinya, tidak ada cara lain. Kalian berdua berhenti. Si miskin punya sesuatu untuk dikatakan. Kamu adalah 5 biji-bijian. Kamu telah menelan 6 pil emas. Karena itu, kamu sendiri telah menjadi sebuah. Ini adalah biji-bijian Jindan yang paling penting. Sudah hampir waktunya. Jika kau ingin menghancurkan Kui Gang, kau harus mengorbankan dirimu. Ah! Aku tidak masuk neraka, siapa lagi yang masuk? Jangan ragu-ragu. Waktunya telah tiba. Semuanya bersiap-siap. Kakak. Perlindungan badan hukum. Kalau tidak, Kaisar Giok tidak bisa kembali ke Yuan. Buahah. Pio-pio. Ada apa denganmu? Tubuh dan pikiranku terbuat dari kayu mahoni. Bakar jika terjadi kebakaran. Linger yang baik, pegang aku erat-erat. Lotus, Camarilla. Kakak. Linger. Kau harus baik kepada Raja Lian. Hahaha. Kaisar Jayak. Aku masih hidup. Kau hanya bisa kembali dalam 33 tahun. Hahaha.
Sirai. Lihat Kaisar Giok. Terima kasih Kaisar Giok atas belas kasihanmu. Kiamat Wanyu sudah berakhir. Peri kembali. Ini adalah berkah dari tiga alam. Aku katakan dewa baru. Suban Yin adalah dewa Shangle. Jin Jin adalah Fushou Tianzun. Kelas kedua dewa. Hahaha. Tubuh tua telah menjadi naga terbang emas. Dewa naga siu sungai kuning. Jin adalah dewa, naga yang memikirkan racun dan hujan. Berperingkat kelas 2. Teratai putih. Dan untuk wanita biasa, ini adalah perawan teratai putih. Perry Bio. Berkorban demi kebenaran. Setia dan terpuji. Hari ini disegel sebagai Bio Ushengxian. Pemirsa Menyem berdua. Terima kasih, Yang Mulia. Ketika aku pertama kali kembali, sekte semua Dharma sedang menuju ke barat. Aku persembahkan kepada publik sekte 10.000 Dharma yang baru. Sekt Wanfa, Raja Jindan. Berani. Kiamat ada di langit. Hari kiamat.